Heho Pop Gengs. Apakah kamu salah satu orang yang geli melihat ulat? Tapi tahu nggak apa bedanya ulat dengan larva? Banyak orang yang nggak bisa bedain loh. Jadi, larva adalah bentuk muda hewan yang perkembangannya melalui metamorfosis, seperti pada serangga dan amfibi. Bentuknya itu bisa beda banget saat masih menjadi larva dengan saat udah jadi dewasa. Nah, khusus untuk kupu-kupu dan ngengat, larvanya itu sering disebut ulat. Lihat aja ulat yang saat dewasa berubah jadi kupu-kupu. Beda banget kan bentuknya? Banyak dari kita memang jadi jijik dan geli melihat ulat. Selain karena bentuknya, juga memang karena selama ini ulat itu jarang kita pedulikan. Seandainya saja mereka tahu kalau ternyata ulat itu bisa jadi sumber cuan yang lumayan, dijamin rasa jijiknya bakal hilang. Seperti beberapa orang yang melakukan eksperimen unik ulat berikut ini. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari eksperimen ulat Hongkong dulu nih. Dalam video ini kamu akan melihat betapa lincahnya seekor ulat Hongkong yang memakan sepotong ceker ayam. Biasanya kita cuma lihat ayam makan ulat kan, nah ini sebaliknya. Aku juga sebenarnya baru pertama kali sih dengar ada yang namanya ulat Hongkong. Jadi makhluk yang dikenal dengan nama mealworm ini sebenarnya adalah larva dari proses metamorfosis kumbang kecil loh. Mulai dari telur, larva, kepompong, kemudian jadi kumbang. Dan mereka itu tumbuhnya cepet banget. Mulai keluar dari telur hanya butuh waktu 10-12 hari untuk berubah jadi ulat. Kemudian dari hari ke-12 hingga ke hari ke-54, ulat Hongkong ini akan perlahan berubah menjadi kepompong. Terus butuh waktu 12 hingga 20 hari lagi agar bisa menjadi kumbang. Nah, setelah tahap dewasa menjadi kumbang inilah mereka bakal bertelur lagi tuh dalam jangka 1 hingga 3 bulan. Dan mengulang siklus hidup seperti itu lagi. Sekarang, mari kita lihat eksperimen yang dilakukan oleh channel Green Timelapse ini. Dia meletakkan 3 buah, yaitu mangga, pisang, dan alpukat ke dalam wadah yang dipenuhi kurang lebih 10.000 ulat secara bergantian. Mulai dari mangga dulu deh. Ternyata butuh waktu 35 jam hingga 1 buah mangga ini ludes dimakan ulat Hongkong. Sisanya cuma biji doang. Bahkan ya, stiker label mangganya pun ikut diembat. Sedangkan pisang ternyata butuh waktu lama, padahal lebih lembek nih daripada mangga. Hingga 40 jam agar bisa habis. Terus gimana ya dengan alpukat? Ternyata meskipun teksturnya lebih lembek lagi, butuh lebih lama lagi, yaitu 50 jam. Dan hanya menyisakan beberapa potongan kulit dan tentunya biji alpukatnya. Bayangin dah, kalau kita udah meninggal, nasibnya bakal kayak gini juga sih. Wah, gak banyak yang tahu nih kalau ulat Hongkong itu cukup laris diternakan karena bisa digunakan sebagai pakan burung, ikan, reptil, dan binatang peliharaan lainnya. Harga per kilonya itu mencapai Rp50.000 loh. Tapi, jika kamu memiliki beberapa binatang peliharaan yang makan ulat Hongkong, sebenarnya lebih masuk akal jika kamu membudidayakannya sendiri. Soalnya, peternakan ulat Hongkong gak mahal-mahal amat kok. Dan proses ternaknya pun terbilang cukup mudah. Dan pakannya gak ribet-ribet amat. Cukup dengan ampas tahu, apel, sayur selada, atau bekatul. Baik, bagaimana masih merinding melihat ulat-ulatnya? Kita pindah lagi nih ke eksperimen belatung. Heran sih ya, kupu-kupu dan lalat kan sama-sama serangga ya. Tapi kok nama larvanya kupu-kupu disebut ulat, sedangkan nama larvanya lalat adalah belatung? Jelek banget ya kedengarannya. Tambah nista si lalat ini. Nah, dalam eksperimen yang dibuat oleh Invisible Life ini, kamu bisa melihat betapa cepatnya para belatung menggerogoti daging ayam yang diletakkan begitu saja tanpa disentuh-sentuh. Di hari ketiga udah kelihatan tuh, belatung-belatung kecil mulai menghabisi daging ayam, hingga di hari ke-10, belatung tersisa beberapa dalam kondisi yang udah gemuk-gemuk pula. Tapi bayangin busuknya kayak gimana, yuk. Meski belatung selalu identik dengan yang busuk-busuk, tapi sebenarnya belatung itu juga bisa jadi sumber penghasilan loh. Harga belatung yang masih muda sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya.
Keuntungan peternak belatung bisa menghasilkan untung hingga jutaan rupiah nih gengs. Soalnya banyak peternak ikan dan unggas yang membutuhkan belatung dalam jumlah yang besar. Mau itu kering ataupun belatung yang masih seger untuk ditambahin ke dalam pakan ternaknya atau dimakan langsung, dikasih ke hewannya sebagai sumber utama protein dan nutrisi alami yang dibutuhkan hewan. Juga sering digunakan sebagai umpan buat para pemancing mania. Mantap! Bahkan nih, belatung hidup dari spesies lalat tertentu itu telah digunakan sejak zaman kuno untuk membersihkan luka. Belatung beberapa jenis lalat terbukti memakan daging-daging yang membusuk pada sebuah luka dan meninggalkan jaringan yang sehat untuk memulihkan diri sehingga bisa menghindari amputasi. Tapi tentu saja, belatung-belatung yang digunakan adalah jenis tertentu yang sudah didisinfeksi dan dilakukan di bawah pengawasan dokter ahli. Fase metamorfosis belatung ini dimulai dari telur, larva, prepupa, pupa, hingga menjadi lalat dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri. Cile. Dan proses metamorfosis ini semuanya memakan waktu 40 sampai 45 hari aja. Beternak belatung sebenarnya memang menguntungkan. Selain untung duit saat dijual, sampah-sampah basah di rumah akan jadi lebih sedikit nih karena bisa diembat habis sama mereka. Wah, berguna banget kamu belatung ya. Selanjutnya ada ulat Jerman yang juga merupakan larva dari kumbang-kumbang hitam, jenis lain dari kumbang Jerman. Bentuknya sih agak mirip sama ulat Hongkong tadi. Ya iyalah kan sama-sama ulat. Hanya saja ukurannya 7 kali lipat lebih gede dari ulat Hongkong yang membuat ulat Jerman ini kemudian dijuluki King Mealworm. Namun untuk fase metamorfosis serta makanan favoritnya sama aja kok dengan ulat Hongkong. Mereka melalui fase menjadi telur dulu nih, lalu berubah jadi ulat, kepompong, kemudian dewasa, jadi deh kumbang hitam. Dan seperti inilah bentuk eksperimen 3.000 ekor ulat Jerman yang dikenal sangat rakus dan cepet banget makannya di saat diberi 1 ekor ikan. Dalam 1 jam aja udah kelihatan ganasnya melubangi daging si ikan. Dan lihat, setelah 24 jam kemudian yang tersisa cuman ekornya doang pop gengs. Ulat Jerman ini juga biasa disebut sebagai superworm karena manfaatnya yang luar biasa. Mulai dari membantu menaikkan sistem kekebalan tubuh yang lebih tinggi pada ternak atau hewan yang memakan ulat ini. Sehingga bisa menangkal penyakit akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kandungan nutrisinya tentu lebih besar juga. Tak heran jika ulat Jerman ini menjadi salah satu bahan pakan reptil, burung, unggas, ikan hias, serta lohan dan arwana. Serta untuk ternak lainnya yang gak kalah larisnya. Terutama karena kandungan kitin atau exoskeletonnya yang jauh lebih sedikit daripada ulat Hongkong. Sehingga lebih mudah dicerna aman bagi saluran pencernaan burung. Bahkan sangat aman untuk digunakan sebagai pakan utama. Dan menjadi pilihan untuk makanan burung dan ikan hias saat akan diperlombakan. Sehingga ulat Jerman ini tak kalah menggiurkannya untuk dibudidayakan agar bisa mendapat banyak keuntungan. Harga dalam bentuk segarnya nih per 100 gram aja udah Rp19.000. Apalagi kalau dijual dalam bentuk kering, per 100 gramnya aja mencapai Rp70.000. Wow, kalau 1 kilo Rp700.000 kan? Tapi nggak heran juga sih kalau bisa semahal itu. Soalnya budidaya ulat Jerman ini terbilang susah gampang dan waktu yang dibutuhkan untuk jadi dewasa berupa kumbangnya itu mencapai 5 bulan lamanya. Lihat juga nih eksperimen ulat Jerman saat diberi buah kecut seperti stroberi. Dan apa yang terjadi? Ternyata meskipun rakus dan lincah dalam urusan makan-memakan, tapi mereka pilih-pilih makanan juga dong. Dan apa yang terjadi saat lintah dimasukkan ke dalam ribuan ulat Jerman ini? Wah, kirain bakal tewas seketika nih lintah, tahu-taunya nggak terjadi apa-apa dong. Kedua makhluk ini justru nggak ada yang menyerang sama sekali. Padahal udah nungguin sesuatu yang heboh terjadi.